kembali lagi bersama Detektif Nanda di Super Book Kids Club. Apa kabar kalian semua? Senang banget deh bisa ketemu kalian lagi. Kalian lagi ngapain nih? Terus di kolom komentar dong. Apa yang lagi kalian lakukan, oke? Tapi nggak kerasa ya, udah bulan April lagi. Sebentar lagi udah Desember deh. Oh iya, sampai lupa. Kita kan harus mencari jawaban. Apakah pertanyaan kita hari ini? Mari kita lihat. Halo Detektif Nanda, halo Agen Superbook. Perkenalkan, nama saya Elzira Elesia Nazara. Saya dari Gereja GKB Goshen. Saya mau bertanya, apa saja yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus selama di dunia ini? Tolong dijawab ya. Terima kasih. Dadah. Wah, pastinya banyak banget ya yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus. Tapi mungkin kita hari ini akan mencari 3 di antaranya. Siapa yang siap untuk berpetualang hari ini? Oke, ini saatnya kita mencari clue-nya. Di mana? Di atas. Oh. Wah, sudut Kak. Lampung. Oke, kita simpan dulu. Terus selanjutnya. Gambar apa ini? Kurang dimengerti. Kita cari lagi. Di mana? Di belakang. Oh. Apa ini? Ya, kalau begitu kita sudah menemukan 3 clue. Saatnya kita mencari arti dari setiap clue ini. Ayo kita berangkat. Oke, kalau clue-nya seperti ini, saatnya kita melihat di aplikasi keren kita. Apa namanya? Betul, Superbook Kids Bible. Karena ini sepertinya potongan dari kisah Alkitab deh. Mari kita lihat gambarnya ini. Oh, aku tahu ini kisah apa. Kalian penasaran kan? Yaudah, semuanya kalian duduk tenang, buka telinga karena detektif akan menceritakan tentang kisah ini. Jadi, waktu itu Tuhan Yesus itu datang ke Galilea. Di sana ia bertemu dengan Yohanes. Lalu Yesus memberi dirinya untuk dibaptis. Yohanes? Aku yang seharusnya dibaptis olehmu. Mengapa kau yang datang kepadaku? Sekarang beginilah yang seharusnya. Karena kita harus melakukan semua yang Tuhan inginkan. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanyalah aku berkenan. Nah, setelah itu Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun.
Di padang gurun itu Tuhan Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Nah, ketika iblis melihat nih Tuhan Yesus itu sudah mulai melemah karena kelaparan dan kehausan, iblis datang kepada Yesus. Sudah berapa hari sekarang? 40 hari? Lebih dari cukup untuk seorang manusia, menurutku. Tapi engkau bukanlah manusia biasa, iya kan? Mengapa harus keras kepala, Yesus? Apa yang ingin kau buktikan dengan puasa dan berdoa? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu ini menjadi roti. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, kalian tahu nggak kenapa Tuhan Yesus ditawari roti? Karena iblis mencoba memanfaatkan keadaan ketika Tuhan Yesus sedang lapar dan haus untuk menggunakan kuasanya untuk memuaskan kebutuhan jasmaninya. Tapi Tuhan Yesus bisa menolak itu karena ia tahu apa yang benar. Ternyata iblis belum puas nih. Ia membawa Tuhan Yesus pergi. Mikael, Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantum batu. engkau akan menangkapnya kan? Itulah waktumu untuk menolong dia, bukan? Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Baiklah, aku akan kembali saat waktunya tepat. Nah, sekarang kenapa iblis menyuruh seperti itu? Karena manusia itu cenderung sombong, berpikir kita bisa melakukan semuanya tanpa Tuhan. Tapi Tuhan Yesus tahu kalau manusia itu nggak boleh seperti itu. Kita manusia yang terbatas, nggak mungkin bisa seperti Allah. Apakah kalian berpikir godaannya sudah selesai di situ? Jelas tidak. Aku akan memberikan semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Karena itu adalah semua milikku. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Apakah ia baru saja menawarkan untuk menguasai dunia? Ini adalah daerah kekuasaan setan, dan setan sedang mencobai dia untuk menentang Bapa. Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia engkau berbakti. Cobaan yang terakhir yang sering kita alami, kekuasaan, uang adalah hal yang sering dipakai oleh iblis untuk mencobai manusia. Karena manusia itu selalu ingin menguasai dunia dan mendapatkan segalanya. Dan sebagai balasannya, manusia harus menyembah iblis. Tapi ini benar-benar salah. Karena yang harus kita sembah hanyalah Tuhan. Tuhan memberikan kita teladan dalam menolak semua godaan dengan berdasarkan pada firman Tuhan. Selama kita masih di dunia yang berdosa ini, iblis akan terus mencari cara supaya kita bisa jatuh ke dalam dosa dan meninggalkan Tuhan. Tapi kita harus belajar menolak semua godaan yang tidak sesuai dengan perintah dan kehendak Tuhan. Di mana kita bisa tahu semuanya itu? Betul, di Alkitab.
Alkitab. Nah, bener. Ternyata itu arti cluenya. Yaudah, gimana kalau kita cari clue selanjutnya? Ayo kita berangkat. Tolong, aku tenggelam, tolong. Gizmo, kamu kenapa? Kita kan lagi di tanah, kamu nggak mungkin tenggelam dong. Oh, halo detektif. Aku cuma sedang acting berpura-pura tenggelam supaya saat sedang berada di dalam air aku tidak panik. Apakah ada yang mau detektif tanyakan kepadaku? Oh, begitu. Ya, Gizmo, jelas aku tuh akan bertanya sesuatu kepada kamu. Jadi, aku tuh dapat clue gambarnya ini. Ini apa ya? Ah, ini adalah baju pelampung keselamatan. Baju pelampung adalah perangkat yang dirancang untuk membantu pepakai, baik secara sadar atau di bawah sadar, supaya tetap bisa mengapung dengan mulut dan hidung berada di atas permukaan air. Pelampung biasanya terbuat dari bahan yang ringan, seperti busa atau karet, dan dapat diikatkan di sekitar tubuh seseorang agar tetap mengapung di atas air. Pelampung sangat penting untuk keselamatan orang yang tidak bisa berenang atau ketika berada di lingkungan air yang berbahaya. Aku seharusnya pakai itu ya, supaya tidak tenggelam. Nah, biasanya pelampung ada di transportasi umum yang melewati perairan, seperti pesawat, kapal laut, dan helikopter. Wah, berarti bisa dibilang kalau pelampung itu bisa menyelamatkan manusia supaya nggak tenggelam ya? Dia nggak memandang siapapun itu, seberapa pintar dia, seberapa kaya dia. Pokoknya siapapun bisa pakai pelampung itu. Aku jadi ingat deh, Tuhan Yesus yang menerima semua manusia. Kasih Tuhan Yesus kan tidak memandang status sosial, atau harta, atau kepintaran, dan kehebatan manusia. Oh iya ya, Tuhan Yesus sendiri memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang dianggap hina, atau yang tidak dianggap oleh masyarakat, seperti orang berdosa, pengemis. Terus dia berbicara juga sama orang Samaria, dan dia melayani orang miskin yang sakit. Karena Tuhan pernah bilang dia datang itu bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa. Kita semua kan orang berdosa nih. Jadi kita semua bisa menerima kasihnya Tuhan Yesus. Dan untuk itulah Tuhan Yesus datang. Oh gitu ya. Terima kasih ya Gizmo. Aku jadi ingat nih satu teladan yang Tuhan Yesus berikan. Aku pergi dulu ya karena masih ada satu clue lagi yang harus aku cari. Baik detektif dan agen-agen, semangat! Dadah! Hari ini aku harus membantu orang. Itu kan tugas idola aku. Tapi orang mana yang harus aku tolong? Ah, kalau pengemis gak usah dah. Nanti dia malah minta uang terus ke aku. Kalau itu gak usah dah. Kotor, bau, panas lagi. Ini gak usah aku bantu. Nah, kalau itu harus aku bantu. Siapa tahu aku dapat uang. Perlu aku bantu, Bu? Boleh, Nak. Makasih. Kenapa si Jocelyn bareng sama pengemis itu ya? Emang dia nggak takut ya? Nggak ngerasa bau? Udahlah, biarin aja. Aku bantuin ibu ini aja, lebih menguntungkan. Udah, Nak. Sampai di sini aja. Ibu mau naik angkot dari sini. Terima kasih banyak ya. Ih, dibantuin. Gak ngasih apa-apa lagi. Pak, boleh saya bantu? Ini Bapak minum dulu aja ya? Oh, terima kasih, Dek. Ya.
Kenapa ya si Jocelyn bisa seneng gitu pas lagi bantu orang? Padahal dia kan nggak dapat apa-apa. Pasti idolanya keren banget tuh. Tapi sampahnya aku buang kemana? Aku buang sembarangan aja deh. Nanti juga ada yang nyapu. Itu, jadi seru kan? Kananda, Jocelyn, aku boleh gabung nggak? Boleh dong. Jocelyn, aku mau nanya deh. Siapa sih idola kamu? Idola aku? Iya. Emangnya kenapa? Tadi aku lihat kamu bantuin orang. Padahal kamu kan nggak dapat keuntungan dari bantuin orang tersebut. Aku yakin deh, kamu pasti ngikutin idola kamu kan. Aku juga sama sih, aku kan ngefans sama Superman. Jadi aku mau membantu orang karena aku ngefans sama Superman. Oh, kalau itu, idola aku itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak? Jadi dia itu adalah seseorang yang memberikan banyak sekali teladan yang baik. Dia membantu orang tanpa pilih-pilih. Terus dia itu membantu dengan tulus, ikhlas dan juga senang hati. Dan yang paling penting nih, dia itu taat sama Bapa yang di sorga. Nah kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus harus meneladani apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Sama kayak yang Jocelyn lakukan. Wah, keren banget ya Tuhan Yesus. Dia lebih keren daripada yang aku idolakan. Hari ini aku melakukan kesalahan. Yang pertama, aku memilih-milih orang buat aku bantu. Kedua, aku membuang sampah sembarangan. Padahal kan nggak boleh ya. Hari ini aku mau meladani Tuhan Yesus aja deh. Biar aku jadi anak yang baik seperti Jocelyn. Wah, keren. Kalau gitu gimana kalau kalian bantu Kananda beres-beres taman nih, soalnya udah mulai banyak daun-daun berjatuhan. Kalian mau nggak? Ayo. Ayo, gas ayo. Sekarang kita harus cari sapu. Saya kita cari sapu. Halo, Profesor Rena. Halo, Detektif Nanda. Profesor lagi ngapain nih? Aku lagi buat origami nih. Kan di sini ada petunjuknya. Tapi aku tuh kayak masih bingung gitu loh. Emang Profesor mau buat apa sih? Aku mau buat burung, Detektif. Soalnya kan burung paling mudah dibuat di origami kan? Bener juga. Yaudah, gimana kalau kita coba bersama-sama? Kita harus taat sama perintah ini supaya hasilnya bisa bagus. Oke deh. Adik-adik di rumah juga boleh coba ya. Kita buat bareng-bareng nih. Nah, bener-bener. Ayo kita buat bersama-sama. Coba ya kita lihat caranya. Oh, kan ini pertama tuh ke sini. Terus kita lipat lagi ke sini. Oh, dibalik. Seperti ini. Nah, iya. Terus selanjutnya kita lipat bagian bawahnya. Ini terus ada lagi. Terus atasnya kita lipat. Set. Kita buka ini, kita tarik dia deh. Seret. Terus kita tahan supaya jadi mangkok. Nah, seperti ini. Oke.
Terus selanjutnya baliknya juga sama. Lipat ke atas. Terus satunya lagi kita lipat juga. Terus kita lipat yang atasnya juga. Bikin saya depan deh. Apa ini? Ini kita naikkan. Nih, jadi bentuknya kayak gini. Terus ini yang depannya kita lipat. Oh, ini jadi sayap nanti. Terus ini lipat juga. Terus yang bagian depan kita ini ekornya deh, kita lipatnya lebih dalam. Oh, jadi deh burung. Jadi, yes, makasih Detektif Nanda. Aku dari tadi susah banget nih bikin kayak gini nih, aduh. Wah, ternyata mudah juga ya kalau ada petunjuk seperti ini. Kalau yang aku dapatkan ya, apa maksudnya? Ini burung. Emang pertanyaannya apa, Detektif? Jadi pertanyaannya itu adalah apa teladan yang bisa kita pelajari dari Tuhan Yesus? Dalam membuat origami supaya hasilnya bisa bagus, kita kan itu harus taat sama petunjuk yang dikasihkan yang ini nih. Kan kita kan ngikutin kan terus bisa. Dan kita tuh harus disiplin juga, harus ngikutin setiap caranya kan? Betul. Seingat aku sih itu yang Tuhan Yesus lakukan juga sama Tuhan Yesus di dunia ini kan Anda? Dia taat sama perintah Bapa di surga dan dia juga terus disiplin dan melakukan kehendak Bapanya. Sampai akhirnya Yesus bisa menyelesaikan semua misinya. Oh, aku ngerti sekarang, Profesor. Yesus selalu memperhatikan dan mengikuti semua kehendak Bapa di sorga. Ia hanya melakukan yang diperintahkan oleh Bapanya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita taat kepada Allah dalam hidup kita ya? Iya. Oh gitu, jadinya itu jawaban pertama. Oke deh kalau gitu, terima kasih ya Profesor. Kalau begitu aku sama Ejen pergi ya, karena kita mau ke rumahnya Kak Hevi. Oke. Yaudah, dadah. Makasih Detektif udah bantu aku juga. Terima kasih juga sudah membantu kami menjawab. Bye-bye. Semangat. Hai Detektif Nanda. Widih, ada apa nih? Ada apa? Aku sama Ejen mau laporan karena kita berhasil menemukan arti dari 3 clue hari ini. Tepuk tangan dong buat Kak Nanda. Wow, lanjut Kak Nanda. Jadi hari ini Kak Hevi kita itu belajar 3 teladan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita lakukan. Jadi yang pertama itu adalah seperti Tuhan Yesus yang menerima semua orang berdosa untuk merasakan kasih dan pengorbanan dan pengampunannya, kita juga harus menerima semua orang tanpa memilih-milih. Terus yang kedua, kita itu belajar dari Tuhan tentang ketaatannya kepada Bapa yang di sorga. Wow, keren. Kita juga harus taat dan disiplin untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Nah terus yang ketiga itu adalah seperti Tuhan yang bisa menolak godaan iblis dengan firman Tuhan. Kita juga harus terus belajar firman Tuhan dan berdoa supaya kita bisa menolak setiap godaan yang tidak sesuai dengan kehendak dan perintahnya Tuhan. Wow, keren banget Detektif Nanda. Jadi ingat ya, setiap teladan itu harus kita lakukan juga supaya kita bisa terus seperti Tuhan Yesus dan menjadi berkat untuk orang
dan yang pasti memuliakan nama Tuhan. Keren kan? Nah, Kak Happy mau ajak nih adik-adik semua yang ada di rumah untuk nyanyi salah satu lagu yang menjadi teladan yang Tuhan Yesus berikan, yaitu tentang ketaatan. Wah, boleh. Boleh ya kan Anda ya? Adik-adik di rumah juga nyanyi sama-sama ya tentang T-A-A-T, taat. Adik-adik semua kita sama-sama berdiri yuk, kita nyanyikan lagu ini ya kan Anda ya? Oke. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dari awal. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Dari awal ya. Iya kan Anda? Oke. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama. Turuti nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Iya. Tepuk tangan semua adik-adik. Harus taat sama Tuhan Yesus, papa mama, dan juga dengar-dengaran kepada mereka semua. Wah, terima kasih Agent Agent sudah membantu Detektif Nanda menemukan jawaban dari pertanyaan kita hari ini. Kita juga berterima kasih sebanyak-banyaknya untuk papa, mama, dan kakak-kakak semua yang terus setia bersama Superbook Indonesia mendukung pemuritan anak di Indonesia dan menjadi dampak untuk mereka semua. Kami juga mau mengajak untuk papa, mama, dan kakak-kakak yang tergerak hatinya untuk kita sama-sama memuridkan anak di Indonesia. Papa, mama, dan kakak-kakak bisa scan QR Code yang ada di sebelah sini supaya semakin banyak anak-anak yang mengenal Tuhan dan percaya kepadanya. Amin. Dan jangan lupa juga dukung terus Superbook Indonesia dengan cara follow semua sosial media kita dan juga subscribe YouTube channel dan share ke teman-teman atau adik-adik yang lain yang juga belum tahu tentang Superbook Indonesia. Oke deh, misi kita hari ini selesai. Kalau adik-adik ada yang mau bertanya, kalian bisa langsung aja kirimin video kalian ke DM Instagram Superbook Indonesia. Kalau gitu kan Anda pamit. Kak Happy pamit. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. God bless you. Bye-bye. Sadarkah Anda dunia berputar semakin cepat, teknologi dan internet semakin canggih, dan anak-anak kita sedang menghadapi dunia yang akan berusaha membawa mereka menjauh dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita punya pilihan, hanya melihat atau mulai bergerak mempersiapkan mereka menjadi murid Kristus yang berakar kuat di dalam firman Tuhan. Setiap anak di kota, di desa, di gereja harus kita muridkan. Bergeraklah bersama kami untuk selamatkan generasi anak.